Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rinal Channel ya. Nah sekarang ini saya udah sama Abah Aas ya, Pak Haji Aas Asari. Nah ini lihat nih udah kelihatan ya. Jadi saya sekarang ada di Sukabumi Bah. Ya, Cibatu, Sukabumi. Cibatu, Sukabumi. Nah ini kita memang harus melestarikan budaya dari Nusantara, terutama nih golok-golok yang terkenal nih, golok-golok Cibatu ya. Golok Cibatu sudah melegenda. Nah kemarin kan saya mereview golok Ciomas Banten. Nah sekarang nih di Cibatu. Nah kita langsung saja nih ya, kita tanyain ya sejarahnya golok Cibatu. Nah Bah, ini gimana Bah cerita golok Cibatu dari bapak-bapaknya Abah pertama gimana tuh Bah? Kalau cerita golok Cibatu itu ada di zaman Belanda pertama. Belanda pertama itu dulu dan memang tertua di sini. Yang ke Ciomas yang ke sana juga itu memang ini tertua tadinya. Tertua ya? Tertua di sini. Tahun berapa Bah? Dari bapaknya itu? Katanya orang tua mah bilang jadi zaman normal, Belanda pertama dah. Dari zaman Belanda pertama. Cibatu memang sudah melegenda ya. Udah melegenda ya. Saya dari kecil Bang pernah dengar itu golok Cibatu gitu. Iya. Golok Cibatu yang sering saya dengar golok Cibatu. Iya, jangankan dibilang golok Cibatu itu ya istilah termasuk di Indonesia ya. Sampai di Timur Tengah di Eropa itu udah sampai. Jadi kalau ada golok gini misalnya kalau golok gini udah dikenal Cibatu aja. Cibatu. Udah ada ciri khasnya. Iya. Jadi ini udah sampai mana Mbah Eropa nih kira-kira? Udah sampai mana aja? Pokoknya kalau yang Abah yang ingat Abah mah dari tahun 70-an, 72, 45 sih dari ya sampai Belanda, Kanada, Amerika. Belanda, Prancis, Kanada, ya, Amerika, Prancis, Austria itu yang sering ke sini. Udah bahkan kata orang sana itu, bukan kata Pak Haji kan, kata orang sana itu. Nama Abah yang di sana udah semulut. Berarti udah santor banget ya. Piagamnya juga ya Pak ya, ada piagam. Pelestari budaya itu. Nah ini pelestari budaya nih. Dulu kan gini sampai jurnalis juga kesini sampai cerita-cerita gitu. Wah, channel sekarang ini Abah foto Abah lagi dipamerkan di Itali. Oh, gua lagi di Prancis, lagi di Kanada gitu. Saya ngelihat di Google gitu ya, maksudnya tuh kalau golok Cibatu pasti yang nongol Abah ini. Pasti Abah Asari ya Pak ya. Pasti udah pasti nongol. Saya penasaran gitu karena pengen juga ngobrol silaturahmi ya Bang. Silaturahmi kita ketemu alhamdulillah. Ini dari antara ini semua ada katana juga, ada pedang Sayyidina Ali juga, pedang Sayyidina Ali. Pedang Yubi. Duplikat pedang Nabi itu apa ya buat semua. Ini duplikat pedang Nabi yang dipamer-pamerkan di Brunei, di Bandung, di mana itu buatan Abah semua. Nah ini Abah juga apa sih namanya customernya ada Syekh Ali Jabir ya. Syekh Ali Jabir kemari. Bawa Panglima Angkatan Udara ke sini mah dulu sering Kasal ya, Panglima Udara Kasau juga ke sini. Nah ini sejarahnya Abah waktu nempak dari umur berapa Bang? Abah mah udah pokoknya seingat Abah mah SD kelas 3 Abah mah jangankan golok udah bisa bikin bedil cuplis dulu. Oh, bedil cuplis. Bedil yang dilocok itu. Oh. Hebat ya. Nah, ini saya tertarik banget loh. Ini sejarahnya tuh dari tadi sejarahnya ini pedang dulu dipakai buat apa Bah? Buat dulu mah zaman orang tua dulu mah bukan cerita zaman Abang. Cerita zaman dulu mah buat kemerdekaan. Oh, buat kemerdekaan. Buat untuk demi merdeka bikin pedang, bikin golok yang segala macam, yang pakai puasa, pakai ritual segala macam itu buat untuk kemerdekaan. Oh, demi kemerdekaan. merdeka dulu mah. Jadi kesininya ada juga yang pesan seperti barang-barang begitu
pekerjaanku nggak pakai ritual puasa, enggak. Oh. Itu mah kembali ke seni. Iya, seninya. Seni emang Nah ini budaya. termasuk ini. Nah ini yang dibilang golok pamor ini. Oh, ini golok pamor nih tuh. Nah ini golok pamor. Damaskus lah. Damaskus. Kalau sekarang dibilang mah. Ini yang 5 macam besi disatukan. 5 macam besi Iya, ya. sama pekerjaannya dengan orang tua dulu, sama. Cuman ini enggak pakai puasa ritual, enggak. Oh, nggak pakai. Ya, ya. Kalau pekerjaannya sama ini, asli ini. Oh, ada nggak Bah dari Abah dulu waktu muda sampai sekarang yang awet, yang udah tua gitu, itunya goloknya apa Enggak gimana? ada di Abah mah, adanya Oh. mungkin di orang lain. Oh. Udah habis ya? Iya. Karena ceritanya ada orang Palembang kemarin datang ke sini. Ah. Itu datang ke sini, pas datang itu nyeritain begini. Pak Haji, saya punya golok turunan dari orang tua. Oh. Katanya belinya tahun 50. Oh. Tahun 50, belinya tahun 50 dari siapa? Dari Pak Haji Saripudin. Ada penerusnya aja sekarang itu di mana? Ini ada penerusnya di sini. Ini anaknya kata Pak Haji gitu. Oh, sampai ya ketawa. Kaget ya, Mbak. Kaget ya. Oh, jadi bapaknya Abah namanya Haji Pak Haji Saripudin. Saripudin. Bapaknya Abah ini dulu memang udah membuat ini Iya. semua ya, Haji Saripudin. Ya udah terkenal Dikenal juga. di Palembang di mana itu. Ya termasuk paling kepake sama Kaisar juga. Oh, Pak Kaisar. Jepang. Iya. Kaisar Yang Jepang. waktu ngejajah. Waktu ngejajah di sini ya. Iya, pekerjaannya. Nah, Cuma ini dulunya ngerjakannya bukan di sini, zaman Jepang mah di Tangsi yang sekarang jadi secapa Polri. oh, Di situ Tangsi. kerjaan itu. Dulu di situ dulu Di situ ya. dibawa ke sana. Iya, iya, iya. Nah, ini sejarahnya juga ini panjang ya, sejarah Cibatu ini saya ngedengar dari kecil juga Cibatu. Kalau Wah, Cibatu. cerita empunya di sini, ya cerita gimana itu, empunya itu adiknya Prabu Siliwangi. Oh, empunya adiknya Oh, iya. Prabu Siliwangi Iya. dulu ya berarti ya udah. Tuh, Kalau awalnya. itu mantu itu mah. Oh, mantu. itu mah. Kalau itunya pusatnya itu ya Hmm. Permantaka itu mesti anaknya Kesunanan Cirebon. Oh, Kesunanan Cirebon. Kesunanan Cirebon. Kesunanan Cirebon. Anaknya dari Sarip Hidayatullah. Oh, anak dari siapa? Cikal, Hmm. tertua itu yang kesini. Oh, iya, iya. Terus diturunkan ke Jadi bapaknya apa? nggak ada turunan pandai besi di situ mah. Oh. Dari situ mah punya meninggalkan anak laki-laki dua, perempuan satu. Buat satu. Yang itu dia mah karena dulunya ceritanya disuruh jadi wadana gunung membangkang ke Belanda, jadi dibuang ke bawah Muang Thai katanya. Makomnya di Amerika Selatan katanya. Oh. Dengar itu. Itu yang itu pusatnya itu Permantaka. Ya anaknya 3 di sini, yang laki-laki 2, perempuan 1. Itu sekarang turunan yang termasuk yang ada turunan pandai besi mah dari mantu, dari turunan yang dari Surapraja. Surapraja itu ya termasuk adiknya Prabu Siliwangi. Jadi keturunan Raja Sumedang. Raja Sumedang. Jadi apa istilah nyambung lagi. Oh, itu Kalau ceritanya benar ya, istilahnya itu jelas ya. Jadi Cibatu itu bukan hanya sebagai goloknya bagus, cuman ada sejarahnya juga. Di balik itu memang ada keturunan-keturunannya. Iya, itu. Dan ada Bahkan andil. dulu mah ceritanya buatnya juga nggak di tempat katanya. Pakai tenaga dalam Pakai gitu ya, ini Bang? ya, pakai ilmu Iya. dulu ya. Tenaga Iya, dalam. Buatnya pakai ilmu. Zaman Surapraja tuh. Nah, nih, jadi kalau misalkan ada kira-kira yang baru nonton channel ini, pengen mesen ini, nanti saya kasih. Ini udah ada di sini juga ada ininya, kartu nama ya. Nanti saya catetin lah ininya nomornya ya, nomor si Abah atau nomor anaknya. Nanti WA-nya nih ada di nomor anaknya. Jadi di sini mau pesan dari baja apa aja ada ya? Iya, ada mau tradisionalnya. Kalau asli tradisionalnya baja selap. Baja selap. Aslinya Aslinya Cibatu. selap. Sekarang udah ada baja-baja begini, baja-baja modern ya. Muller, ada SLD, SLD, Ada ada Panadis, semua, ada ada Panadis. Bisa di sini Pak semuanya. bisa semua. Nah, ini saya tertarik nih, dari tadi saya tuh ngelihat ada pedang-pedang, ini pedang apa Bah namanya? Al Ayubi. Al Ayubi nih, lihat nih.
Tuh, Itu bahannya bahan D2 ini. coba Pak buka Pak. D2 ini. Saya ngeri Pak buka. Oh, tuh. Ini yang dibilang bajannya ini super tajam. Ini baja super tajam nih. Batu super tajam tahan karat ini. Udah digrafir tuh. Yang dibilang super tajam gitu begini. Oh. Ini bahannya super tajam gitu. Oh, udah siap pakai Pak ya? Ini mah. Oh. Kalau Udah mau nyembeli, digrafir. kalau mau nyembeli sapi nggak ada yang bawa golok bagus, tinggal sambil berdiri aja. Mantap ya. Gue tinggal colok doang Pak ya? Iya. Set, ya. Oh, Karena ini ketajamannya udah maksimal. tajamnya udah maksimal nih. Oh. Ini bisa digrafir juga Pak di sini ya? Apa? Bisa digrafir. Iya juga. kan dia digelapir ya. Oh. Bukan digelapir, ini ditulis pakai Oh, tangan ini bukan nggak digelapir. Enggak. Oh, ditulis pakai Ditulis tangan. pakai tangan aja pakai sapi. Oh. Manual. Oh, manual. Semuanya juga nggak ada yang digelapir. Oh. Ini lihat pedangnya nih. Oh. Alayubi. Ayubi ya, Bang. Masukin lagi, Bang. Ntar ini ada lagi nih. Ini pedang-pedang sini ada semua. Jadi Cibatu itu nggak memproduksi cuman hanya golok ya. Cuman dari pedangnya juga bagus-bagus semua nih. Nah, ini pedang apa nih, Bang? Itu mah duplikat Prabu Siliwangi. Duplikat Prabu Siliwangi. Duplikat. Ini bahannya apa, Bang? Kuningan. Kuningan. Ini kuningan itu. Kalau yang aslinya kemarin di Sepuh Emas. Aslinya di Sepuh Emas. Sepuh Emas. Gagangnya bukan begini, ini mah udah dimodif. Oh, gagangnya udah dimodif. Lihat Oh, ya. yang ada di Cirebon ya, Bah? Yang ini. Oh. Yang di Sepuh Emas itu yang ada di Cirebon. Iya, yang di itu. Oh. Itu bahkan buat yang duplikat itu buatan Abah. Oh. Yang ada di museum itu. Betul. Oh, yang ada di Buatan Abah. yang ada di museum buatan Abah nih. Nanti kita main di Cirebon Oh, kapan-kapan. Ini ukirannya lihat cakep banget nih, ukirannya tuh. Ini kalau dipajang di rumah lihat tuh. Ya kalau ada yang mau ini gagang silakan. udah gagang khas Cibatu. Oh, gagangnya khas Batu. Nah, kalau mau pesen duplikat begini bisa langsung ke sini tuh, ke si Abah langsung ya, bukan kemana-mana. Jadi banyak juga Pak ya di Banyak. Cibatu, tapi bukan bikinnya bukan di Abah gitu ya. Bukan. Gitu. Nah, kalau saya bahannya juga dalamnya kalau yang biasa-biasa mah ada yang dari per, ada yang dari plat strip, dan oh, stainless, cuman hiasan doang. oh hiasan. Kalau ini asli langsung dari Abah Asari ya, Pak Haji Abah Asari nih tuh. Coba Bang buka Bang, dalamnya kayak gimana tuh? Coba lihat. Oh, ada grafirnya juga ukiran Ya, ada dibatikan ini namanya. Wih, Ini mah lah paku 5 cm 7 cm mampuhan. oh paku 5 cm sama 7 cm tembus nih ya. Tembus, putus. Putus ya. Udah teruji soalnya kalau Cibatu mah jangan ditanya lagi tuh. Cakep ya. Mantep. Itu gagangnya dari tanduk ya, Bah? Dan tanduk kebobulek. Kalau aslinya ini ukiran. Hmm. Ada yang kemarin aslinya juga. Oh, mantap. Cuman ini mau udah dimodif lagi. Mau diubah. Nah, ini ada lagi nih. Ini pedang apa nih, Bang? Laskar disebutnya. Laskar. Ini pedang Laskar. Ada Timur Tengah itu mah. Oh, ada Timur Tengah. Coba kita lihat ya nih. Coba. Oh, gini aja lah ya. Oh, ini ada ukirannya juga tuh. Kayak kalimat tauhid. Kalimat tauhid nih. Ada kalimat tauhidnya. Iya. Semuanya ada, Pak ya? Ada ya, la Oh. ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh. Itu bahan dari super tajam. Bahan dari super tajam. Ini udah siap pakai, Pak ya? Iya. Tuh, semuanya udah siap pakai tuh. Ngeri lah. Ini buat dipajang gitu. Ini kemarin sisa-sisa ke sana. Kalau aslinya bukan segitu, panjangnya udah ada 80 90. Oh, aslinya panjang Ya, lagi. yang itu panjang-panjang. Oh, yang itu ya, Yang Pak. paling atas. Cuma Nah. itu mah pendek aja ya. Ya, ini duplikat-duplikat dari pedang-pedang Nabi ada semua di sini ya. Terus jangankan itu deh, Jepang nih contohnya kayak ini, Pak ya. Samurai. Samurai. Tuh. Dari samurai ada. Ini kualitas pembikinan samurai di Sukabumi tuh nggak usah diraguin lah ya. Tuh, Cibatu. Cibatu ya. Itu mah yang Willis. Oh, ini Willis, ini Per Willis. Iya, Per Willis.
Oh. Kalau yang super tajam ini pendek kan. Oh, yang Waki itu. jahi namanya. Hmm. Kalau pendek gini waki jahi. Kalau yang panjang begini katana. Oh, yang panjang katana. Kalau ini ninjato yang lurus. Oh, ini ninjato lurus. Lurus ini ninjato. Oh, ini lurus. Iya. Pedang Ini ya, pedang samurai. ninja lah. Pedang ninja. Iya, jangan disimpan. Oh, Oh. Ninja. cakep ya. Ini bahannya apa, Bang? Ini mau per biasa. Yang per biasa. Oh, ini lurus ya. Lurus. Wah, mantep bener. Ninjato itu. Jadi di sini bisa bikin apa aja ya, sesuai dengan selera kita gitu ya. Mau pedang apa? Sisa. Shogun. Oh, ini shogun. Shogun. Tapi nggak lentur, Pak ya? Agak lentur sedikit. Oh, itu agak lentur. Nah, ini ya lentur sih. Oh. Wah, mantep lihat tuh. Ini kepaku mampu nih. Kepaku mampu ya. Ini disesuaikan tahun segalanya tuh. Oh, ada tahunnya juga. Tahunnya disesuaikan Pembuatannya pembuatan ya zamannya. Tapi buatan sekarang ini mah. Oh, ada tahunnya nih. Iya. Ada apa? Logo segalanya. Buatannya ya. Ya, sip. Willis pada ini buat. Willis. Oh, cakep deh. Nah, ini buat nyacak nih, Mbak ya. Iya, itu mah. Buat nyacak lihat tuh. Buat ketulang, buat cincang apa itu, ke Tulang, bambu, ke cincang. kayu silahkan. Bambu, kayu, sama Cuma- ini udah ada. Kemana aja macetnya Nih. itu. Ada sarungnya tuh. Mantep lihat tuh. Buat nyacak tulang kuat nih, cakep. Nah, itu tadi kita sudah mengulas ya dari sejarahnya juga Cibatu. Ini golok-goloknya ada juga yang tanduk bule nih. Ini ciri khasnya begini, Pak ya? Mana Iya, tadi? khas Cibatu itu. Khas Cibatu nih. Nih, khas Cibatu. Khas Cibatu itu. Jadi ada apa sih namanya? Kuningan ya? Kuningan ini udah khas cirinya nih. Iya, dari bentuk gagangnya segalanya itu khas Ya, Cibatu. ini tanduknya tanduk bule. Ini ada lagi nih tanduk bule juga nih. Tanduk bule itu termasuk langka, Pak ya? Iya, sekarang ini agak susah gitu. Iya, Ya, cuman ada harganya doang, tapi tanduknya gitu. Agak susah. agak susah. Oh, ini antep bener nih kalau buat Nyembeli bisa. cuman seret Iya, gitu doang. Iya, Ini buat teknik dorong enak bener, Pak ya, didorong ya. iya. Terus, nih ciri-ciri khas Cibatu. Cuman nggak semuanya dari Cibatu itu buatan Abah Iya. Ashari ya, Pak Haji Aas gitu ya. Jadi banyak juga yang bukan orisinil dari Pak Haji. Yang terkenal sebenarnya Pak Hajinya karena keturunannya gitu ya. Keturunan dari Cibatu asli, Pak ya, Iya. Pak Haji ya. Iya. Nah, itu kita semua tadi harus melestarikan budaya kita. Jadi nanti kalau ada yang mau pesan baru tahu, oh Cibatu, ini bisa pesan nanti dari Per Willis ya, Pak ya. Iya. Dari Bohler atau dari Vanadis gitu ya. Iya. Ya Baja harga selap. menyesuaikan ya. Baja selap kan ada. Oh, baja selap. Awalnya memang Cibatu baja selap, Pak ya. Iya, asli. Aslinya baja selap. Nah, jadi semua itu kita mesti lestari ini. Kita harus tahu juga cucu-cucu kita gitu ya. Cibatu Iya. tuh siapa sih yang awalnya pembuatan gitu kan. Nah, ini dari Abah Ashari ya, bapaknya dari sebelumnya Haji Saripudin ya, Haji Saripudin. Udah dari zaman Belanda ya, Bang. Iya. Makanya pertama. Belanda pertama, coba bayangin. Berarti emang benar golok Cibatu itu sudah nggak asing di telinga orang Indonesia, Bang. Walau di luar sekalipun dari tadi Kanada, Prancis, Amerika, Belanda itu paling Belanda itu udah Cibatu nih Abah udah terkenal. Piagam-piagamnya banyak, foto-foto Abah juga banyak. Yang di mana-mana gitu ya. Iya. Yang ada, wah pokoknya udah terkenal dah ini. Ya kalau untuk pemesanan, untuk nanya harga segala macam nanti langsung kontak aja gitu ya. Jadi semuanya di sini. Saya terima kasih nih, Bah. Udah dikasih kesempatan alhamdulillah. sama Abah. Ya saya bersilaturahmi ke Cibatu untuk melestarikan budaya juga. Karena saya juga sebagai pecinta budaya dari Indonesia harus benar-benar melestarikan agar
budaya kita tidak diambil oleh negara orang gitu ya, tidak diduplikat, tidak diakui gitu ya. Jangan semata-mata terus mengakui bahwa kebudayaan kita diakui sama negara lain, karena ini sudah dari zaman-zaman nenek moyang gitu ya. Oke, paling itu saja dari Rinal Channel. Terima kasih kepada Abah. Sama-sama. Ini mudah-mudahan bisa lestari, Abahnya juga sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Amin. Rezekinya juga nambah gitu ya. Semua dilancarkan karena ini memang Golok Cibatu ini sudah turun temurun. Ya. Turun-temurun. Ini kira-kira nanti turun kemana nih, Bah? Nah, tahu mungkin adik-adik mah udah pada jalan. Oh, adik-adik, ya. Cuman walaupun belum 100%, ya termasuk Haji Idrus juga Iya. ya ikutan gitu. Oh, ikutan anaknya Cuman juga. apa istilahnya memanfaatkan sekolahnya aja waktu itu. Oh, iya. Sekarang masih di Toyota masih biasa. Oh, iya. Udah karyawan tetap dah 14 tahun di sana. Udah 14 Waktu tahun. masih sekolah mah biasa bergeluti di sini. Oh, iya. Cuman ada yang udah jalan mah adik-adik Pak Haji tuh yang udah pada jalan lah gitu. Ya. Tapi masih di sekitar sini, Pak? Apa? Masih di sekitaran sini ya? Iya, cuma rumahnya agak jauh. Jadi walaupun belum 100%. Belum 100%. Oke, paling itu saja dari Rinal Channel. Sekian. Nanti kita lihat ya di bengkel ya, Pak ya. Boleh lihat, Pak, di bengkel ya. Di bengkel lihat pembuatan itunya apa sih namanya? Ya buat nempanya apa segala macam gitu. Kita lihat lagi workshop. pere sekarang nempa mah. Oh, nempa lagi pere. Tapi nggak apa-apa, kita lihat Iya, workshopnya ya, bengkelnya. Nah, di tempat Abah ini juga menjual berbagai atau membuat berbagai macam senjata tajam. Dari mulai golok sampai pedang-pedang Nabi atau pedang-pedang dari Eropa, di sini bisa dibuatkan. Termasuk juga golok-golok IPSI, celurit IPSI yang tidak tajam, Abah semua bisa. Nah, ini sudah kosong karena sudah banyak yang keluar sebelum Idul Adha. Oke, sekarang kita ke bengkelnya Pak Haji ya, kasih Abah nih, bengkel Abah. Yuk, tetap ikutin. Nah, ini nih produksinya nih. Sini nih. Itu ada yang Toraja, Ini ada yang Toraja ya. Toraja. Bukan yang itu Toraja mah yang panjang tuh. Oh, yang panjang. Oh, ini lihat nih. Bisa. Oh. Yang bilang sepak balera itu. Sopak Balera. Itu Toraja. Ini bahannya apa, Bang? Buhler sama. Oh, bohler juga. Buhler. Nah, ini kondisi bengkelnya nih ya, asli ya. Itu tempat ngolesnya. Oh, ini tempat molesnya sini nih. Ini tempat molesnya juga, nih tempat molesnya juga. Nah, ini gerinda pengesan mah di sini sedang lagi pere aja, nggak ada yang kerja. Oh, ini per-per nih, Bang. Apa? Ada per. Per mah di situ. Oh. Banyak di sini juga per. Ada per-per. Yang wilis di situ tuh banyak. Oh, Willis ada di situ. Kalau buhler di dalam entah. Willis. Golok silat. Ini golok silat. Iya. Tuh per wilis tuh di situ tuh. Asli itu wilis. Tuh di sini samping tuh. Oh, ini. Oh, ini nih para per-per Willis nih ya. Ini bahan aslinya.
Asli Wilis. Asli itu asli Wilis itu. Jadi di sini lengkap ya. Tuh, ini Wilis. Ya, ini Wilis Nah, ya. yang bilang Wilis, ini Wilis. Nah, ini Wilis asli. Tuh. Di gudang juga di situ banyak. Di gudang banyak. Nah, jadi di Abah Asari ini memang asli ya. Jadi juga banyak saya ngelihat di sosmed, banyak yang ketipu di online. Di Abah ini nggak ada di online, Mbak ya? Nggak ada. Jadi Abah ini tidak ada di online. Jadi juga tadi banyak cerita juga Abah. Jadi di online itu banyak yang beli seolah-olah itu buatan dari Mengaku mengatasnamakan Abah. pelaku ya, mengatasnamakan buatan Abah Asari ya, Pak Haji Aas. Padahal bukan. Banyak sekali yang istilahnya yang sudah tertipu gitu ya. Kalau mau langsung ke Abah, nanti udah saya kasih linknya di deskripsi ya, deskripsi itu langsung ke nomor Telepon Abah, aja langsung. telepon langsung ke anaknya juga ada di situ ya. Jadi kita melestarikan ini jangan sampai ada pihak-pihak lain yang memberi kesempatan untuk mencuri-curi gitu ya, maksudnya tuh menduplikat gitu. Jadi hanya di sini Abah Asari satu, tidak ada lagi di online atau tidak di toko-toko misalkan di Sukabumi gitu, toko-toko di Sukabumi ya mungkin tidak gitu. Oke, jadi jangan sampai tertipu karena kita beli itu juga melestarikan juga budaya Cibatu juga. Kalau misalkan ada yang bilang ini di sosmed slice apa sih namanya kertas mengatasnamakan Pak Haji Aas, itu harus ditelusuri apa benar apa tidak dari buatan Abah As, karena banyak juga yang bukan ya. Jadi mereka yang sudah beli terus akhirnya nemu nomor telepon dari Abah As, telepon langsung, si Abah As bilang ini bukan buatan saya. Itu dia, jangan sampai kayak gitu ya. Banyak yang tertipu juga. Banyak yang ketipu. Oke, tetap di Rinal Channel, ikuti lagi nanti video-video saya yang kita untuk melestarikan dari budaya Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.